Keberhasilan pengungkapan ini berawal dari penindakan terhadap 3 kasus berbeda yang memiliki tujuan akhir penyebaran narkotika ke Indonesia. Kasus pertama melibatkan pengiriman paket dari Amerika Serikat yang berisi sekitar 10 kg ganja kering dalam bentuk bunga dengan tujuan pengiriman ke Bali. Berdasarkan informasi awal dari Bea Cukai Tiongkok, sementara pada kasus kedua, petugas mengamankan seorang warga negara Rusia berinisial KH yang kedapatan membawa 3 kg hashish, yaitu olahan ganja yang juga akan diedarkan di Bali. Adapun kasus ketiga berhasil menggagalkan pengiriman 4 kg sabu yang akan dibawa dari Jakarta menuju Kendari. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri diwakili Subnit di Station Manager Super Agent ya, dari Abseknya ya. Terima kasih. Hasil penelusuran petugas menunjukkan bahwa jaringan penyelundupan ganja dan hashish tersebut diduga menyasar konsumen warga negara asing yang berada di Bali. Meski demikian, penyidik masih mendalami keterkaitan antara kedua kasus tersebut. Dalam pengungkapan kasus hashish, aparat melakukan pengawasan secara tertutup untuk memetakan jaringan penerima di Indonesia. Petugas mengikuti pergerakan kurir hingga keluar bandara dan menemukan modus pengiriman melalui jalur darat menuju Bali untuk menghindari pemeriksaan ketat di transportasi udara. Dari hasil pengembangan, petugas berhasil menangkap sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam jaringan tersebut, termasuk seorang pengendali di Denpasar. Rekan-rekan semua, siang hari ini kami merilis 3 kasus penggagalan penyelundupan narkotika. Yang menarik, 2 kasusnya adalah terkait dengan ganja, ada yang masih dalam bentuk bunga, ada yang sudah diolah dengan hashish, tujuannya ke Bali. Jadi kasus yang pertama itu barang kiriman dari Amerika Serikat, isinya adalah 10 kilo bunga ganja, tujuannya ke Bali. Kemudian kasus yang kedua adalah penumpang warga negara Rusia membawa 3 kilo hashish, itu juga olahan dari pohon ganja, tujuannya ke Bali. Jadi ganja ini mungkin khusus untuk dikonsumsi oleh warga negara asing yang ada di Bali. Kemudian case yang ketiga adalah 4 kg sabu. Ini domestik dari Jakarta, rencananya akan berangkat ke Kendari. Tapi berdasarkan informasi, kami lakukan penindakan, dibantu oleh Absek dan dari Polres, berhasil kita gagalkan. Jadi siang ini ada 3 kasus dengan total barang bukti sekitar 17 kg. Seperti itu rekan-rekan. Untuk sementara ini kelihatannya tidak ada hubungan ya. Yang satu ini adalah warga negara atau jaringan Rusia. Sementara yang satunya lagi ini masih dalam proses pengembangan. Tapi yang satunya lagi ini, yang pengembangan ini asalnya dari Amerika. Jadi kelihatannya mungkin jaringan yang berbeda, tapi sama-sama tujuan akhirnya adalah Bali. Bagaimana sindikasi yang kita duga sebagai warga negara Rusia ini terungkap sempurna. Karena mulai dari kurir yang membawa, memasukkan, menyelundupkan substansi narkotika tersebut ke Indonesia, sampai kepada penjemputnya. Dan yang menjadi perhatian kita adalah perintah untuk pengantaran pasca keluar dari Soekarno-Hatta, karena kita ikuti skenario mereka, sesuai dengan keinginan mereka, itu tidak melalui jalur udara. Jadi mereka sudah sangat menghindari security check yang ada di udara. Sehingga mereka memerintahkan pembawaan dari kurir ini melalui darat dengan berbagai macam mekanisme rental mobil dan lain-lain sampai nyebrang ke Gilimanuk. Kalau kita lihat pengamanan dan security atau screening di penyeberangan feri tidak seketat di bandara. Ini mereka sudah mulai baca. Nah, sehingga kemudian diserah terimakan tentu dengan teknik kita biarkan barang tersebut dan kurirnya masuk ke mobil yang bersangkutan tanpa dicurigai, walaupun akhirnya dia curiga dan kita lakukan kejar-kejaran. Kita ungkap penjemputnya. Dari situ ternyata ada pengendali yang lain, berdasarkan penelitian dan pendalaman kita dan informasi, kita tangkap berikutnya pengendali yang lain di Denpasar. Dan dari pendalaman ketiganya, kita masih
melakukan pencarian kepada salah satu, tentu ini perlu kolaborasi internasional Pak Hengki, karena kita masukkan ke dalam daftar pencarian orang salah satu warga negara Rusia lagi yang menjadi aktor yang menyampaikan barang dan membiayai operasional ini, dan dia ada di luar negeri. Terkait dengan statement kami menjadikan zona merah Bandara Soekarno-Hatta bagi pelaku penyalahguna maupun pedagang narkotika, ini tentunya kita sudah dari dulu berkomitmen untuk melakukan penegakan hukum kepada mereka-mereka. Dan kami dari Polresta Bandara Soekarno-Hatta memastikan kami juga berkoordinasi dengan kejaksaan maupun dengan pengadilan untuk memberikan efek jera atau ancaman pidana yang seberat-beratnya bagi para pelaku. Kita berharap dengan apa yang kami lakukan ini bisa memberikan warning kepada calon-calon pelaku maupun para pedagang dan para penyalahguna narkotika agar ya hindari penyalahgunaan perdagangan narkotika. Aparat menegaskan akan terus memperketat pengawasan dan memburu jaringan internasional yang terlibat dalam upaya penyelundupan narkotika ke Indonesia. Dari Kota Tangerang, Muayas Sugianto, Yas TV melaporkan.